Rumus nilai speed adalah 2 kali nilai frame rate. Sebagai contoh, kalau teman-teman pilih nilai frame rate yang ada di fitur format 30 fps, maka nilai speednya menjadi 2 kali 30 sama dengan 60. Jadi teman-teman bisa di-set ke 60. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Acekrek. Video kali ini tentang tutorial cara membuat video menggunakan handphone. Teman-teman, dalam pembuatan video ada 2 alat yang bisa digunakan, yaitu kamera dan handphone. Pada masa sekarang ini, handphone sudah banyak digunakan dalam pembuatan video. Kualitas kamera di handphone sudah sangat bagus dan bahkan sampai kualitas 4K atau UHD. Untuk mode videonya juga sudah bisa mode video pro, di mana pencahayaannya dan white balance-nya bisa diatur secara manual. Di video ini akan membahas bagaimana cara membuat video memaksimalkan fitur-fitur yang ada di handphone Samsung A72 ini. Karena gue hanya punya Samsung A72 ini. Teman-teman, ada 2 mode pengambilan gambar untuk membuat video di HP A72, yaitu mode otomatis dan mode video pro atau manual. Di sini akan ditunjukkan tutorial cara membuat video di HP menggunakan kedua-duanya mode di atas. Yang pertama adalah mode otomatis. Pertama gue akan tunjukkan bagaimana cara membuat dengan mode otomatis. Kita buka kamera handphonenya, lalu pilih video. Kemudian tentukan format video yang akan digunakan. Ada 3 format kualitas video yang harus dipilih, yaitu format High Definition atau HD, format FHD atau Full High Definition, format UHD Ultra High Definition atau 4K. Di sini kita akan memilih format UHD atau 4K supaya kualitas videonya bagus. Lalu tentukan ukuran rasio video yang teman-teman inginkan. Ada 3 rasio yang digunakan, 9:16, rasio 1:1, dan rasio full. Di sini kita pilih rasio 9:16. Rasio ini umumnya dipakai untuk upload di TikTok atau YouTube. Kalau video di-upload untuk TikTok dan YouTube Short, maka ambil video dengan posisi HP vertikal atau potret. Tapi kalau video upload untuk video panjang YouTube, maka posisi HP harus horizontal atau landscape. Kemudian teman-teman tentukan apakah mau menggunakan stabilizer. Karena kalau menggunakan stabilizer maka hasil videonya akan nge-crop, artinya akan nge-zoom sehingga akan terlihat dekat tapi videonya stabil. Di sini kita pilih tidak pakai karena nanti akan membuat hasil videonya nge-zoom atau nge-crop. Lalu kita cek di sekitar pembuatan video apakah cahayanya terang atau gelap. Kalau gelap maka perlu menggunakan flash. Kalau terang tidak perlu menggunakan flash. Untuk fitur filter kita boleh pakai atau tidak tergantung dari tujuannya apa. Kalau untuk video short seperti YouTube Short atau TikTok ini bisa digunakan. Tapi kalau untuk video panjang menurut gua ini tidak perlu digunakan karena biasanya video panjang itu tempatnya berpindah-pindah. Kecuali teman-teman sedang membuat video yang tidak berpindah-pindah atau di studio sendiri. Oke, menurut gua cukup pengaturan fitur kameranya. Kita bisa mulai merekam video. Kita lihat teman-teman, apakah ada perubahan cahaya teman-teman. Teman-teman bisa lihat pada saat di luar ada cahaya matahari, dia akan meredup, cahayanya berubah. Tapi saat di dalam kita lihat di sini cahayanya juga akan terang ya, karena di dalam ini agak gelap. Coba kita bisa lihat. Nah, di dalam ini gelap jadi dia kembali terang. Pada saat kita sorot keluar karena ada matahari dia akan meredup. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Nah, ini kelihatan saat di dalam gelap dia akan berubah menjadi terang. Kira-kira ini teman-teman
kalau kita menggunakan mode otomatis, di mana cahayanya secara otomatis akan menyesuaikan cahaya lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah mode Video Pro atau manual. Mode Video Pro atau manual ini teman-teman bisa mengatur pencahayaan secara manual. Fitur-fitur yang diatur adalah ISO, speed, fokus, white balance, dan zoom. Untuk tutorial awalnya itu sama dengan mode otomatis. Kita buka kamera handphone, kemudian kita pilih video, kemudian tentukan format video yang akan digunakan. Ada 3 format kualitas video yang harus dipilih, yaitu format HD atau High Definition, format Full HD atau Full High Definition. Ada lagi satu lagi adalah format UHD atau Ultra High Definition atau 4K. Nah, di sini kita coba pilih yang 4K atau UHD supaya kualitas videonya bagus. Lalu tentukan ukuran rasio video. Nah, rasio video ini tergantung teman-teman mau yang mana yang mau diinginkan. Ada 3 pilihan untuk rasio video yang digunakan, yaitu rasio 9:16, rasio 1:1, kemudian rasio full. Di sini kita pilih rasio 9:16. Rasio ini umum dipakai untuk mengupload TikTok dan YouTube. Kalau video diupload untuk TikTok dan YouTube, posisinya itu harus vertikal atau potret. Tapi kalau video diupload untuk video panjang di YouTube, maka posisi HP harus horizontal atau landscape. Kemudian selanjutnya pilih fitur lainnya. Lalu pilih lagi fitur Video Pro. Fitur Video Pro ini sama dengan fitur manual. Selanjutnya teman-teman bisa atur pencahayaannya yang ada di Video Pro. Yang pertama kita atur speednya. Teman-teman pilih speed dahulu lalu atur nilai speednya. Pengaturan nilai speed ini ada aturannya ya teman-teman. Dan teman-teman harus mengetahuinya. Aturan atau rumus nilai speed ini ditentukan oleh frame rate-nya, yaitu FPS atau frame per second. Frame rate ini ada beberapa nilainya tergantung dari spesifikasi kamera handphone teman-teman. Nilai frame rate mulai dari 24 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps, dan seterusnya. Rumus nilai speed adalah 2 kali nilai frame rate. Sebagai contoh, kalau teman-teman pilih nilai frame rate yang ada di fitur format 30 fps, maka nilai speednya menjadi 2 kali 30 sama dengan 60. Jadi teman-teman bisa di set ke 60. Tapi kalau teman-teman pilih frame rate-nya 60 fps, maka 2 kali 60 akan menjadi 120 nilai speednya. Nilai speed ini menjadi patokan dan sebaiknya jangan dirubah-rubah. Di sini kita pilih yang frame rate-nya 30 fps saja. Jadi nilai speednya adalah 2 kali 30 sama dengan 60. Oke, selanjutnya adalah nilai ISO. Nilai ISO ini bisa diatur sesuai dengan cahaya di sekitarnya. Ada aturan juga untuk nilai ISO ini, yaitu jangan lebih dari 800 nilainya. Kalau lebih dari 800 maka akan terjadi noise atau bintik-bintik pada video. Apabila sudah mencapai 800 tapi pencahayaannya masih kurang, maka bisa ditambah dengan cahaya menggunakan flash atau menggunakan lampu eksternal. Kemudian mengenai fokus. Fitur fokus ini adalah sebaiknya dipilih dengan mode otomatis. Mode ini akan mencari fokusnya terhadap objek. Walaupun objeknya berpindah-pindah, tapi fokusnya tetap tajam atau tidak blur. Kalau dipilih fokus manual, maka saat berpindah-pindah, objek akan berubah-ubah. Fokusnya juga akan berubah-ubah dan bisa terjadi blur. Di sini kita pilih fokus otomatis. White balance. Nah, ini penting juga white balance. White balance ini adalah untuk mengatur warna di sekitar objek. Warna akan ditentukan oleh nilai white balance. Makin rendah nilai white balance, maka warnanya akan semakin biru. Sebaliknya, kalau nilai white balance-nya makin tinggi, maka warnanya akan semakin kuning kemerah-merahan. Di sini kita bisa atur sesuai keinginan white balance-nya. Biasanya kita ambil tengah, yaitu di 5200 sampai dengan 6200. Itu biasanya warna yang agak bagus ya, paling bagus. Kemudian untuk flash. Penggunaan flash ini tergantung dari pengaturan di Video Pro.
dan juga cahaya di sekitarnya. Apabila pencahayaannya masih kurang, sementara kita sudah set ISO dan speednya, tapi masih juga gelap, maka perlu menggunakan flash. Tapi kalau pencahayaannya sudah cukup, tidak perlu kita menggunakan flash. Di sini kita tidak menggunakan flash karena pencahayaannya sudah bagus. Oke, selanjutnya kita coba untuk merekam video. Oke, kita lihat apakah ada perubahan cahaya. Oke, teman-teman kita lihat ya. Tidak ada perubahan cahaya saat kita nyorot keluar karena ada matahari. Jadi lebih terang sekali. Nah, saat kita kembali ke dalam, maka akan terlihat bagus lagi. Nah, kita juga bisa coba saat yang terang, itu kita atur ISO-nya supaya dia bisa lebih gelap. Kita coba. Nah, kalau ISO-nya diatur, maka kita bisa lihat dia bisa terlihat ya. Tidak terang lagi kayak tadi. Ke dalam, ini akan menjadi lebih gelap. Nah, ini bisa kita atur lagi ya. Nah, ini. Jadi kalau mode video pro atau manual, saat kita merekam ini masih bisa untuk diatur-atur ya. Nah, seperti ini. ISO-nya kita bisa atur-atur, gelap maupun terang. Oke teman-teman, ini cara kedua yaitu mode video pro atau manual. Teman-teman bisa bandingkan dengan yang otomatis. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang ingin membuat video menggunakan handphone. Terima kasih. Wassalam.